nama Kemendagri juga. Ini tidak usah dipublish dulu ya, gitu nih. Jadi cukup untuk konsumsi kita sendiri ya. Nanti takutnya viral atau apa gitu. Itu pesannya. Jadi saya jadi monggo kita undang penyedia yang pertama Bapak Ervan Elvariza Pramadia, Eksekutif Vice President PT Intens, bisa bergabung bersama kami di sini. Atau di sini saja enggak? Oh gitu, gimana? Siap. Oh, empat-empatnya diundang sekaligus. Ya Bapak, empat-empatnya sekaligus Bapak Josi Karosta, Direktur Utama PT Bentang Inspirasi Teknologi. Pak Josi Karosta, beliau sedang ke belakang Pak. Oh, masih ke belakang, siap. Kemudian Bapak Yesaya Julius, Sales Manager Government PT Jaswindo. Dan yang terakhir Bapak Bagas Putra, IT Developer PT Trisolusi Infotama. Sebelum saya berani, saya tak salaman dulu. Monggo bisa menempati dulu di kursi yang di depan sambil menunggu yang PT Bentang Inspirasi Teknologi. Jadi izin nanti sesuai dengan urutan tadi, dari PT Intens terlebih dahulu, kemudian PT Bentang Inspirasi Teknologi, PT Jaswindo, dan PT Trisolusi Infotama. Nanti kita berikan pemaparan waktu maksimal 15 menit. Cukup ya? Cukup. Monggo kepada Bapak Ervan Elvariza Pramadia dipersilakan. Terima kasih Mas Dwi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Intens, salah satu vendor, mohon izin untuk memaparkan sedikit e-voting yang telah kami lakukan di Indonesia. Next. Halaman selanjutnya. Baik, di sini kami mengulang saja yang tadi telah disampaikan bahwa kita dari tahun 2009 sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan voting harus tetap sejalan dengan asas luber dan jurdil, sampai dalam surat ini dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021. Surat ini memberikan dukungan dan legitimasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa. Next. Ini adalah alur voting yang kita lakukan. Boleh diputarkan videonya. Jadi selain kita digital, tapi tetap mengedepankan asas luber jurdil. Dari pertama ini, pemilih langsung di bilik e-voting, artinya sistem pemilihan seperti ini. Pertama, pemilih datang ke TPS langsung dengan KTP elektronik, diverifikasi langsung dengan sistem verifikasi KTP reader. Jika cocok, maka data akan tampil sah sebagai pemilih. Selanjutnya pemilih mendapatkan kartu suara berbentuk digital. Smart card hanya digunakan satu kali saja. Selanjutnya datang ke bilik, dibantu oleh petugas. Di dalam, karena bersifat rahasia, hanya pemilih saja yang dapat mengakses bilik tersebut. Setelah yakin ada surat bukti bahwa pemilih telah memilih dan dimasukkan ke kotak audio. Prosesnya sangat cepat, kurang dari 1 menit untuk satu suara. Oke, kita kembali ke slide. Jadi untuk DPT yang kisarannya 1000 dapat dilakukan tepat 1 hari. Saat itu juga sudah dapat dihasilkan kepala desa yang baru. Oke, next. PT Intens memiliki lisensi eksklusif untuk voting dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Jadi sebagai pemegang lisensi ini, PT Intens mendapatkan hak
dibandingkan dengan surat suara yang dicetak secara konvensional, ini jauh lebih efisien. Kedua, tidak ada kesalahan perhitungan suara. Terus tidak ada surat-suara yang rusak karena kita sudah menggunakan smart card digital, artinya tidak mungkin ada satu surat-suara yang rusak. Selanjutnya kita tetap memenuhi asas pemilu rubber jurdil, perhitungan suara cepat, dan prosesnya mudah, cukup 2 kali sekali. Aspek keamanannya pun kita sudah mengikuti aturan, yaitu sistem tidak terhubung ke jaringan apapun, jadi artinya lokal, tidak menggunakan internet yang tersambung keluar untuk mengantisipasi hacking yang dilakukan oleh pihak luar. Terus sistem mencegah pemilih ganda, artinya satu suara hanya untuk satu orang di DPT, jadi tidak mungkin ada KTP double karena sudah tersaring dari verifikasi yang digunakan oleh aplikasi kami dengan bantuan KTP reader dari buatan PT Inti. Selanjutnya, smart card hanya dapat digunakan 1 kali. Ini sangat efisien. Next. Ini adalah portofolio yang telah kami lakukan. Sudah lebih dari 10 tahun, kita sudah melaksanakan voting di 16 provinsi, 30 kabupaten dan 1 kota. Lebih dari 4 juta DPT yang sudah memilih menggunakan sistem kami, 1.910 desa. Yang paling sering menggunakan e-voting adalah Banyuasin. Sudah 5 kali menggunakan e-voting dan hasilnya pun luar biasa. Oke, next. Di sini Banyuasin sebagai contoh. Pilkades memakai e-voting, Pemkab Banyuasin hemat 3 miliar. Dan uang yang dihemat itu dapat digunakan ke aspek lainnya di Kota Banyuasin, seperti mereka menyediakan smart city dari dana tersebut. Selanjutnya ini berita tentang Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menargetkan seluruh desa menerapkan sistem voting di Pilkades. Next. Nah, berikut adalah tahapan pelaksanaan yang kita lakukan. Nomor 1, pendampingan. Jadi artinya kita melakukan pendampingan penyusunan administrasi pelaksanaan voting sesuai ketentuan. Kita mengundang bapak-bapak ke kantor kami untuk melakukan penyusunan administrasi tersebut. Yang kedua adalah sosialisasi voting kepada masyarakat desa. Jadi selain kita mengundang bapak, kita pun datang ke lokasi untuk melakukan sosialisasi voting kepada seluruh penduduk desa. Selanjutnya persiapan dan sertifikasi perangkat voting. Di sini kita juga melakukan pelatihan sertifikasi teknis kepada tim utama dan tim lapangan. Jadi 2 tim akan kita train sampai mendapatkan sertifikasi dari yang certified oleh BRIN. Terakhir saat pelaksanaan kita pun melakukan pendampingan pelaksanaan di TPS. Next. Ini dokumentasi yang pernah kita lakukan. Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ada 800.000 DPT yang selesai dalam 1 hari. Kita pun dulu menyewa lapangan Mabulo Harjo untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan serta sertifikasi. Karena serentak 1 hari membutuhkan tempat yang luas juga. Next. Selanjutnya, nah, di Kabupaten Bualemo, Gorontalo, dapat dilihat panitia TPS memakai baju adat. Ini mencerminkan budaya Indonesia yang beragam. Selanjutnya di Pemalang juga dulu sempat pelatihannya di sebuah gor, antusias warga meningkat. Ini Banyuasin di Sumatera Selatan yang sudah 5 kali menggunakan voting dari kita. Selanjutnya, next. Ini proses alur pelaksanaan e-voting. Jika pemerintah kabupaten sudah siap akan di-voting, mengajukan kepada Kemendagri terkait implementasi. Selanjutnya mungkin bapak-bapak lebih mengerti, tidak akan saya jelaskan. Next.
Selain e-voting, kami juga melaksanakan di kereta api, jika bapak-bapak ke stasiun Gambir ada face recognition di boarding gate-nya, kami yang menyediakan. Selanjutnya di Polri kita menyediakan online center, dan di Korlantas ada aplikasi SIM online, kita semua yang mengerjakan. Next, sertifikasi perusahaan kami tentang ISO. Next. Terima kasih bapak-bapak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan untuk PTITS. Ini langsung saja kepada Bapak Josi Karosta, Direktur Utama PT Bentan Inspirasi Teknologi. Kita berikan waktu 15 menit, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kami dari Bentan Inspirasi Teknologi mempunyai produk. Langsung saja ya Bapak-Bapak ya. Saya mungkin nggak basa-basi juga, seperti produknya juga nggak basa-basi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan kami di sini. Baik, nama produk kami itu adalah Fitno. Jadi kenapa Fitno? Karena memang sebenarnya produk ini bukan hanya tadinya ditujukan untuk pilkada saja. Jadi ada pemilihan-pemilihan yang lain seperti itu. Nah, next. Jadi ini ya soalan mengapa berada di berkas elektronik. Tadi juga sudah sempat disampaikan secara keseluruhan bahwa masalah manual adalah berjam-jam hingga berhari-hari, sangat banyak pemain kertas, banyak petugas yang dibutuhkan, potensi error, backup secara manual, biaya operasional tinggi dan lain sebagainya. Jadi sudah kita sampaikan. Nah, bagaimana menjadikan itu menjadi solusi dengan hitung-hitungannya detik, lalu hampir tanpa kertas. Kembali lagi, lebih efisien, panitia sedikit dan lain sebagainya. Ini yang mungkin dicoba untuk sebagai solusi dari efisiensi mengenai anggaran yang menjadi sekarang permasalahan di mana-mana, bukan hanya di Provinsi Jawa Timur, di kabupaten kotanya juga terjadi di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Lanjut. Oke. Nah, saya langsung ke pokok permasalahan yang tadi kita bahas, yang dari awal sampai sekarang kita bahas. Yang pertama mengenai anggaran. Jadi yang jadi persoalan adalah yang kita terima bahwa pelaksanaan itu bisa jadi ditunda karena anggaran itu tidak cukup. Itu yang jadi permasalahan. Atau terlalu besarnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan dari pilkada seperti itu. Ini yang terjadi di kabupaten kota. Berikutnya adalah potensi konflik sosial. Jadi sebenarnya pelaksanaan secara ini sudah disampaikan oleh Pak Suwanti tadi dari Negeri maupun Pak Bambang juga. Kenapa juga membuat ini menggalakkan sistem voting, sistem pilkada secara elektronik? Karena potensi konflik sosial yang terjadi, dan itu juga sudah kita alami gitu ya, karena kita juga mensupport KPU RI, itu potensinya karena hingga malam perhitungan dan lain sebagainya itu berlaku secara umum. Jadi human error-nya terlalu tinggi. Berikutnya adalah akuntabilitas dan pengaturan. Nah, yang jadi persoalan adalah kabupaten kota ini antara maju dengan tidak maju untuk melaksanakan pilkada elektronik masih ya saya melaksanakan atau tidak. Padahal jelas-jelas bahwa pilkada secara elektronik ini efisien. Jadi apakah ini memenuhi prinsip luber atau tidak? Karena mungkin belum dicoba. Berikutnya yang keempat adalah potensi kegagalan. Potensi kegagalan di sini maksudnya adalah mungkin ada solusi-solusi secara elektronik, tapi si penyedia tadi itu belum pernah melaksanakan pilkada secara digital, sehingga kalau seandainya si penyedia ini atau si sistem yang disediakan ini gagal, otomatis harus diulang kembali. Akhirnya jadi pertanyaan,
permasalahan di kabupaten maju mundur untuk melaksanakan PKS. Oke, baik. Next, saya merangkum 4 itu dari seluruh masalah yang ada. Nah, solusi kami, footnote, itu kita bisa menghemat anggaran 20-30% dari solusi kita. Jadi misalnya Bapak punya anggaran, katakan dari sarana prasarana, misalnya katakan 5 miliar, jadi kita bisa irit, bisa efisiensikan anggaran tersebut dengan solusi kita, bisa jadi 4 atau 3,5 miliar. Sarana prasarana ya Pak, karena memang ada komponen-komponen lain. Sarana prasarana itu tenda, kursi, penyediaan apa dan lain sebagainya. Yang di luar itu mungkin pengamanan dan lain sebagainya, itu yang mungkin kami belum bisa menghitung. Tapi secara keseluruhan seharusnya kalau seandainya ini bisa 20-30% diefisiensikan, otomatis sebenarnya anggaran yang tersedia secara keseluruhan, misalnya katakan tadi di Sidoarjo 28 atau ada juga 23 tersebut 28 itu bisa diefisienkan sampai 18 miliar rupiah. Harusnya ini menjadi solusi Bapak Ibu sekalian untuk tidak mohon izin Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk